Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga Allah mudahkan kita ini melangkah di rumahnya Allah, menjalankan salah satu kewajiban kita, sholat Jum'ah. Semoga Allah menerima ibadah kita semua. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, khatib mengingatkan kepada diri khatib dan mengingatkan kepada para jamaah sekalian, mari sama-sama kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan meningkatkan iman, takwa sebagai bekal kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya orang-orang yang takwa yang akan sukses kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal 'aqibatu lit-taqwa. Sekali lagi, hanya orang-orang yang takwa dia kembali kepada Allah dalam keadaan selamat, sukses. Jamaah sekalian rahimakumullah, hiruk pikuk dunia hari ini, masya Allah, bermacam-macam permasalahan, musibah, tantangan kehidupan. Kadang-kadang kita dibikin capek, lelah, fikir, hati, sehingga tidak sabar dalam menjalani kehidupan ini. Jamaah sekalian rahimakumullah, itulah kehidupan dunia. Di dunia ini kita perlu pengorbanan. Di dunia ini ada senang, ada susah, ada tawa, canda, ada tangis. Di dunia ini tidak ada orang yang selalu senang sampai meninggal. Pasti dia akan merasakan, pernah mengalami kesedihan dan kesusahan. Dan tidak ada di dunia ini orang yang selalu susah terus dalam kehidupan ini. Pasti dia juga akan pernah mengalami kesenangan, mengalami kebahagiaan. Itulah sifat dunia. Tidak ada yang kekal. Yang sangat diperhatikan oleh Allah SWT adalah orang-orang yang punya iman di dunia ini. Apabila di dunia ini sudah tidak ada lagi orang-orang yang menyebut Allah, 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 tidak ada lagi yang mau menyembah Allah, maka dunia ini sudah tidak ada nilai lagi. Allah SWT akan kiamatkan dunia ini. Maka dengan adanya orang yang masih menyebut Allah, dengan adanya orang yang masih mau bersujud menyembah Allah, dunia ini masih tegak. Jamaah sekalian rahimakumullah, itulah dunia. Berbeda dengan di akhirat. Akhirat ini sifatnya kekal, abadi, selama-lamanya.
abadan abadan. Imam Ghazali menggambarkan dunia ini, selama-lamanya dunia ini itu digambarkan seperti ada jagung. Seandainya seluruh dunia ini ada jagung, biji-biji jagung, seluruh dunia dipenuhi dengan biji-biji jagung. Setiap 100 tahun ada burung yang mematuk jagung itu. Setiap 100 tahun dipatuk, setiap 100 tahun dipatuk. Lambat laun akan habis. Itu lamanya dunia. Tapi akhirat tidak bisa diukur. Sedangkan kita hari ini hidup di dunia. Perjalanan kita masih jauh. Ada maksud dan tujuan kita ini dihadirkan di dunia ini, biar kita faham, biar kita sadar bahwa kita ini dalam proses perjalanan menuju akhirat. Ada perlu bekal yang harus disiapkan, dan ada kesadaran diri bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa yang lalu ada berita, ada postingan dari saudara kita yang terkena musibah di Turki. Beberapa hari kena reruntuhan. Kemudian beliau ini sempat mengalami yang namanya mati suri. Ditanya oleh malaikat, man rabbuka wa ma dinuka, itu, wa man nabiyuka. Ketakutan dia. Selama ini beliau ini sholat hanya sholat Jumat saja. Dia tinggalkan sholat 5 waktu. Dia tinggalkan sholat 5 waktu, hanya sholat Jumat saja. Kemudian Allah berkehendak dihidupkan lagi. Akhirnya dia ini sekarang di rumah sakit, dalam dirawat. Dia ceritakan sambil dalam keadaan menangis, dia taubat. Nanti kalau sudah sembuh saya sudah niat, saya tidak akan meninggalkan sholat 5 waktu lagi. Saking takutnya ada pertanyaan dikubur. Jamaah sekalian rahimakumullah, hebatnya dunia ini ya begitu saja, lambat laun akan sirna. Susahnya di dunia ini 60-70 tahun, itu pun gak pernah susah terus, pasti ada mengalami senang. Maka kita harus pahami, kita harus sadari, dunia sifatnya sementara, dan itu memang sifat dunia. Sedangkan akhirat adalah kekal selamanya. Maka alangkah ruginya orang-orang yang di dunia hanya menyibukkan dirinya dengan urusan-urusan dunia dia, sedangkan dia lupa dengan persiapan bekal menuju akhirat dia. Dalam riwayat ad-dunya, Rasulullah SAW bersabda, ad-dunya mal'unatun. Dunia ini terlaknat. Dunia terlaknat. Wa mal'unun ma fiha, dan apa-apa yang di dalamnya. Bayangkan saking remehnya dunia, dunia ini dah terlaknat atau dilaknat, dan apa-apa yang di dalamnya. Illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah. Itu tadi jemaah sekalian. Kalau di dunia ini tidak ada orang yang nyebut Allah, dunia ini akan kiamat. Saking pentingnya orang iman, saking pentingnya orang yang ada di dalam hatinya ini kebesaran Allah. Saking pentingnya orang ini berzikir kepada Allah. Orang sholat itu berarti sadar diri dia itu mengingat Allah. Hatta mungkin sholatnya kurang khusyuk, tapi dia sadar bahwa dia ini adalah hamba Allah yang mau meletakkan keningnya, kepalanya sujud di bawah pantat
Itu yang dulu didakwakan oleh Kanjeng Nabi kepada pamannya Abu Thalib, sehingga pamannya mentertawakan. Pamannya bisa mentertawakan. Kok bisa? Mana mau kepala yang mulia lebih rendah daripada pantatnya. Tapi kita disuruh menundukkan itu. Luar biasa orang-orang yang beribadah kepada Allah ini. Luar biasa orang-orang yang mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia singkirkan kesombongan-kesombongan dalam dirinya. Jamaah sekalian rahimakumullah, dunia terlaknat dan apa-apa yang ada di dalamnya kecuali zikrullah, menyebut Allah, mengingat-ingat Allah, membesarkan Allah. Wa ma walahu, dan apa-apa yang menyertainya atau apa-apa yang semisalnya dengan zikrullah. Maka kalau kita hari ini bekerja tidak pasang niat sungguh-sungguh untuk ibadah kepada Allah, waktu kita akan banyak terbuang sia-sia. Atau kita berbuat apa saja, tidak ada niat untuk ibadah kepada Allah di dalamnya, maka akan sia-sia. Jamaah sekalian rahimakumullah, apa yang kita miliki hari ini, seluruh potensi yang dimiliki kita hari ini, kalau tidak didudukkan dalam agama, maka semuanya akan sia-sia, semuanya akan dihisab nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita dudukkan dalam niat untuk akhirat, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan ada nilai ibadah di dalamnya. Hadirin jamaah sekalian, karpet kita ini, karpet dibandingkan dengan karpet di istana mungkin nggak seberapa nilainya. Tapi ini karpet ada nilai di sisi Allah. Kenapa? Karena ini karpet digunakan untuk berjuang, karpet digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada nilai. Tongkatnya Nabi Musa, jadi tongkat, berapa harganya tongkat? Bukan sekedar tongkat, tapi karena ada kaitan dengan agama Allah, maka tongkat ada nilai di sisi Allah, dimasukkan dalam Al-Quran. Semut tadi kecil di surat An-Naml, semut masuk dalam Al-Quran yang kecil karena ada nilai, karena ada kaitan dengan agama, masuk, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Burung hudhud di zaman Nabi Sulaiman, berapa harganya burung hudhud dibanding manusia? Tapi karena ada kaitan dengan agama, maka ada nilai di sisi Allah, Allah menghargai, Allah muliakan burung hudhud. Begitu juga hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, kita punya harta, kita punya waktu, kita punya keahlian, kita punya fasilitas, tapi kalau kita nggak gunakan ini di jalan Allah, maka akan sia-sia, tidak ada nilai, bahkan kerendahan, kehinaan yang ada. Tapi apabila kita gunakan untuk di jalan Allah, semuanya diniatkan, waktunya diniatkan untuk di jalan Allah, kita bekerja niatnya untuk mengabdi, bukan karena pimpinan. Bukan berarti kalau ada pimpinan saya kerja, kalau nggak ada pimpinan saya nggak kerja. Bukan. Sekarang bukan itu. Saya bekerja karena Engkau ya Allah. Begitu. Pelayanannya, sudut pandangnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena dilihat oleh pimpinan. Bukan karena ingin dapat gaji, bukan itu. Nah, males saya. Kenapa? Tidak ada gajinya, tidak ada honornya. Bukan. Sekarang mari kita ubah. Kalau kita bekerja, berbuat sesuatu, kalau nggak diniatkan kepada agama Allah, maka akan sia-sia. Wa aliman wa muta'aliman. Lanjutan hadis tadi. Jadi dunia ini terlaknat, dikutuk, kecuali zikrullah, zikir kepada Allah,
dan apa-apa yang menyertai zikir atau mendukung daripada zikir. Kemudian wa aliman, dan orang yang alim, orang yang berilmu. Wa muta'aliman, ini orang yang belajar atau santri, thalib. Sebagai kesimpulan jamaah sekalian, kami mengharapkan kepada jamaah ini, kita ini dikasih waktu, ada kesempatan di masjid, ada pengajian, penting untuk bisa hadir, duduk dalam majelis-majelis ilmu, karena ada di perintah aliman wa muta'aliman, orang alim dan orang-orang yang santri atau pelajar atau murid, orang-orang yang lagi menuntut ilmu. Ini ada nilai di sisi Allah. Orang yang zikir, orang yang alim berilmu, orang-orang yang mencari ilmu. Ada 3. Dunia ini dilaknat dan apa-apa yang di dalamnya kecuali zikrullah, orang yang alim, orang wa muta'allim, dan orang-orang yang mencari ilmu. Maka 3 perkara ini mari sama-sama kita niat. Jangan tinggalkan 3 perkara ini. Zikrullah, ingin berusaha menjadi orang yang faham dengan ilmu, alim, dan tentunya harus belajar, nyantri atau belajar, thalabul ilmi. Nah, kita dikasih kesempatan setiap ba'da zuhur di masjid dibuat program, ada ustadz, ada kiai menyampaikan ilmu. Alangkah senangnya kalau kita mau duduk mendengarkan, memperhatikan dengan niat apa? Thalabul ilmi, mengagungkan kepada Allah, menunaikan perintah-perintah Allah, karena thalabul ini wajib hukumnya. Maka mudah-mudahan kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita ini bisa berbenah. Kenapa? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang atau barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka orang itu akan diberikan kefahaman agama oleh Allah. Yang memberikan kefahaman Allah. Dimulai dari mana kefahaman itu? Dimulai daripada sifat-sifat batiniah dia. Akan tertanam nanti pelan-pelan dalam batinnya dia, mulai ada kecintaan kepada Allah, mulai akan tertanam kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada agama Allah. Akhirnya merubah yang tadinya merasa sombong mulai tawadhu, yang tadinya kurang bersyukur jadi bersyukur, yang tadinya kurang istiqomah jadi sekarang mau istiqomah, yang tadinya pelit berubah mulai dermawan. Ini Allah rubah sikap ini, pelan-pelan tapi pasti. Ini tanda. Jadi apabila hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah, kok mau duduk dalam majelis ilmu, mau mendengarkan, mau berubah sifat, akhlak dan sebagainya, ini pertanda di dalam diri kita ini mulai ada pembenahan. Mudah-mudahan dijadikan orang-orang yang baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa ja'alni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innallahal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان برحمة ومغفرة ورضوان يا حنان يا منان. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم نوّر قلوبنا بالذكر والمراقبة ونوّر قلوبنا بالتوفيق والهداية إلى طريق المحققين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.